Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfozia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi fungsi trigonometri pada sub pembelajaran perbandingan trigonometri. Nah, pada perbandingan trigonometri ini terdapat beberapa definisi, yaitu yang pertama, sinus atau dapat disebut dengan sin, yaitu suatu sudut adalah perbandingan sisi siku-siku dihadapkan sudut itu dengan sisi miringnya. Yang kedua yaitu kosinus atau cos, yaitu suatu sudut adalah perbandingan sisi siku-siku yang mengapit sudut itu dengan sisi miringnya. Yang ketiga yaitu tangen atau tan, yaitu suatu sudut adalah perbandingan sisi siku-siku dihadapkan sudut itu dengan sisi miring dengan sisi siku-siku yang lainnya. Yang keempat yaitu kotangan, yaitu suatu sudut adalah perbandingan sisi siku-siku yang mengapit sudut itu dengan sisi siku-siku lainnya. Yang kelima yaitu secant, yaitu suatu sudut adalah perbandingan sisi miring dengan sisi siku-siku yang mengapit sudut itu. Dan yang terakhir yaitu cosecant, yaitu suatu sudut adalah perbandingan sisi miring dengan sisi siku-siku dihadapkan sudut itu. Selanjutnya yaitu dengan mencermati definisi perbandingan trigonometri untuk sudut alfa pada sin, cos, tan, cot, secant, dan cosecant, kita dapat melihat grafik di samping ini, di mana sin alfa sama dengan y per r. Sin merupakan sisi hadap per sisi miring. Y merupakan sisi hadap dan R merupakan sisi miring. Yang kedua, cos alfa sama dengan X per R. Cos merupakan sisi apit per sisi miring. Jadi X-nya adalah sisi apit dan R-nya adalah sisi miring. Yang ketiga yaitu tangen. Tangen merupakan sisi hadap per sisi apit. Jadi Y adalah sisi hadap dan X adalah sisi miring. Yang keempat yaitu cot alfa sama dengan X per Y. X-nya adalah sisi apit dan Y-nya adalah sisi hadap. Secant alfa yang kelima yaitu secant alfa sama dengan R per X. R-nya merupakan sisi miring dan Y-nya merupakan sisi apit. Dan yang terakhir yaitu cosecant alfa sama dengan R per Y. R-nya merupakan sisi miring dan Y-nya merupakan sisi hadap. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa sinus merupakan kebalikan dari cosecant. Yang kedua yaitu cosinus merupakan kebalikan dari secant. Dan tangen merupakan kebalikan dari kotangan. Nah, karena kita tadi sudah mengetahui bahwa sin alfa kebalikan dari cosecant alfa, cos alfa kebalikan dari secant alfa, dan tan alfa kebalikan dari kotangan alfa, maka sin alfa sama dengan 1 per cosecant alfa, cos alfa sama dengan 1 per secant alfa, dan tan alfa sama dengan 1 per
kotangan alfa. Karena tadi sin alfa sama dengan Y per R, cos alfa sama dengan X per R, tan alfa sama dengan Y per X, cosecant alfa sama dengan R per Y, secant alfa sama dengan R per X, dan kotangan alfa sama dengan X per Y, maka kita dapat memisalkan sin alfa kita bandingkan dengan cos alfa, sehingga sin alfa per cos alfa sama dengan Y per R per X per R. Karena R-nya sama, maka kita bisa coret sehingga sin alfa per cos alfa sama dengan Y per X. Y per X ini sama dengan tan alfa sama dengan X per Y. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah sin alfa per cos alfa sama dengan tan alfa. Nah, kebalikannya juga sama, yaitu cos alfa per sin alfa sama dengan X per R Y per R. Karena R-nya sama, kita coret, sehingga cos alfa per sin alfa sama dengan X per Y. X per Y ini sama dengan kotangan alfa sama dengan X per Y, sehingga hasil akhirnya adalah cos alfa per sin alfa sama dengan kotangan alfa. Selanjutnya yaitu contoh soal. Buatlah sketsa titik P 4,3, kemudian tentukan nilai fungsi trigonometri untuk sudut alfa derajat di mana sudut XOP sama dengan alfa derajat. Nah, yang pertama kita buat adalah sketsa titik P 4,3. Nah, di sini saya sudah membuat sketsa di mana 4 berada pada titik O dan X, dan 3 berada pada X per X dan P. Nah, jika 4 berada di sini dan 3 berada di sini, maka menurut rumus Pythagoras akan menghasilkan nilai 5. Sin alfa derajat itu adalah sisi hadap per sisi miring. Jadi sin alfa derajat sama dengan 3 per 5. 3 merupakan sisi hadap dan 5 merupakan sisi miring. Yang kedua yaitu cos alfa itu sama dengan 4 per 5. 4 merupakan sisi apit dan 5 merupakan sisi miring. Yang ketiga yaitu tan alfa derajat. Tan yaitu sisi hadap per sisi apit. Jadi 3 merupakan sisi hadap dan 4 merupakan sisi apit. Yang keempat yaitu cot alfa derajat. 3 merupakan sisi apit. Maksud saya 4 merupakan sisi apit dan 4 merupakan sisi hadap. Cot ini kebalikan dari tan. Yang kelima yaitu secant alfa derajat sama dengan 5 per 4. 5 merupakan sisi miring, 4 merupakan sisi apit. Nah, secant alfa ini merupakan kebalikan dari cos alfa. Dan yang terakhir adalah cosecant alfa sama dengan 5 per 3. 5 merupakan sisi miring dan 3 merupakan sisi hadap. Nah, cosecant alfa ini merupakan
kebalikan dari sin.